kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini orang dekat Tuhan dinyatakan salahnya. Dinyatakan salah. Makanya bapak yang datang nangis-nangisin itu, saya nyatakan terus terang. Oh, kalau ikut gereja, tidak boleh ke dukun. Kalau ke gereja, tidak boleh punya jimat. Saya buang jimatnya satu pickup. Satu pickup. Keris bermacam-macam keris saya buang. Tidak ada orang yang berani. Saya buang di Pasir Putih sore-sore, malam-malam. Saya buang sendiri. Bersama pengerja, tak tahu siapa lupa. Tapi mari itu ngamuk sama itu. Ngamuk ya. Dinyatakan salah. Alkitab menyatakan kesalahan. Enak kalau dinyatakan salah. Orang dekat Tuhan itu pasti dinyatakan salahnya. Kamu salahnya ini. Kamu salah ini. Tidak masalah kesalahan yang dulu. Sekarang ini Tuhan menunggu pengakuan dosa. Menunggu minta pengampunan. Yesus menyatakan salah. Kamu salah. Makanya saya banyak dibenci orang. Sampai dia mau balik sini anak-anaknya malu. Jangan bang. Ini balik ke Wono malu. Karena saya sudah babak belur sudah. Babak belur. Tak apa-apa. Kebenaran itu harus ada korban. Ada korban. Dan saya yakin Bapak itu pasti balik ke sini. Balik ke sini pasti yakin. Di mana ada kebenaran. Di sana ada Tuhan menolong kita. Firman Allah menyatakan yang salah. Di salah kita perlu dinyatakan. Tidak dinyatakan, tidak bisa kita maju. Tidak bisa kita diberkati. Dinyatakan yang salah. Ini kamu yang salah. Ini kamu yang salah. Ini kamu yang salah. Itu orang dekat Tuhan selalu dinyatakan. Itu bisa berbisik. Roh Allah itu bisa berbisik. Bisa ngomong. Kamu ini salah. Kamu salah ini. Jelas sekali. Jelas sekali. Jadi orang dekat Tuhan itu selalu dengan suara roh. Suara Roh Kudus. Ya. Makanya kalau kita tidak pernah dengar suara Roh Kudus, wah banyak sekali hambatan dalam hidup kita. Kedagingan, mata yang menghakimi, tidak bisa dekat. Tuhan tidak pernah mau dekat kepada orang yang matanya menghakimi. Luar biasa. Coba lihat. Yesus pernah berkata gini kepada orang Yahudi. Coba lihat orang Yahudi. Kamu ini akan disalib pelacur Maria Magdalena. Ngamuk nih. Saya akan pintar Alkitab. Saya baca Alkitab tiap hari. Kok bilang saya tidak masuk surga? Pelacur yang masuk surga. Ngamuk. Mengapa? Pelacur langsung bertobat. Biar dosamu Patmos sekalipun. Aku jadikan putih seperti salju. Itu firman Allah. Tapi orang Yahudi merasa benar terus. Merasa tidak bersalah. Saya Tuhan berpuasa, saya baca Taurat, saya begini. Tidak pernah merasa salah. Tapi orang dekat Tuhan, dia merasa kecil.
Makanya orang yang melayani Tuhan, yang melayani hamba Tuhan, dikecilkan, akan jadi besar. Kan berkata Tuhan, yang paling besar siapa Tuhan di surga? Muridnya tanya sama Yesus, Yesus, nanti di surga yang paling besar siapa? Apa Petrus, apa Yohanes, apa Anda? Apa kata Tuhan? Orang yang paling kecil, seperti anak kecil ini, itu yang terbesar di surga. Yosua kecil, tidak ada nama yang muncul, pesuruhnya Musa. Banyak orang Kristen tidak tahu itu. Pesuruhnya Musa. Kaget. Orang Israel saya kaget juga mungkin. Tahu-tahu jadi orang besar. Panglima perang yang besar. Aduh luar biasa. Tapi itu pesuruh. Tukang cucinya mungkin, tukang gosoknya, tukang gosok bajunya. Kecil. Orang yang dikecilkan karena pekerjaan Tuhan jadi besar. Mari kita akan dekat Tuhan. Kalau dekat Tuhan itu kita akan dikecilkan. Dinyatakan yang salah. Salah apa dinyatakan? Jangan sampai dah salah, berbuat lagi. Jangan jatuh di batu yang sama. Boleh di batu, muka gede ada batu. Kalau berengkak, jatuh sampai benjol, boleh. Tapi jangan terulang di batu yang sama, besoknya tak berengkak lagi, jatuh di batu yang sama, jangan. Lalu ya, jelas di belakangnya. Jelas, ngerti ya? Korbannya Om Yahya ngerti. Jelas ya? Nah itu, menyatakan yang salah. Itu cinta Tuhan. Jangan salah kita diulang-ulang. Tidak masalah salah yang masa lalu jelek masalah. Tidak masalah begitu. Yang penting sekarang ini ada pengakuan dan bertobat kepada Tuhan. Ini yang ditunggu oleh Tuhan. Makanya dalam Lukas ada satu orang bertobat. Ribuan malaikat di sorga memuji Tuhan. Allah sangat bersukacita melihat satu orang yang bertobat. Tidak masalah orang dulu jahat kayak apa. Tidak masalah. Sekarang ini bertobat. Apa kesalahan kita? Kita ada pengakuan pada. Menyatakan yang salah. Itu cinta Tuhan. Alkitab menyatakan salah. Makanya Om Yahya ini banyak musuhnya. Tidak peduli saya. Tidak peduli. Memberitakan kebenaran banyak musuhnya tidak peduli. Nanti kebenaran akan berbuah. Orang itu akan bertobat. Coba lihat itu bapak yang sudah 75 tahun. Nangis-nangis, siapa yang ngajari? Mana ada orang tua nangis-nangis? Nangis-nangis minta ampun. Sayang keluarganya melarang. Sayang. Allah mencintai dia, menyatakan salahnya, mengampuni, membersihkan. Nah sekarang yang kedua, akibat kita dekat Tuhan. Amos 7 ayat 7. Itu. Orang dekat Tuhan itu ada akibat. Tidak dibiarkan begitu saja. Salah dibiarkan. Ada anak salah dibiarkan. Ada orang tua salah dibiarkan. Tidak boleh. Coba Amos 7 ayat 7. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku
tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Nah, ini coba ya. Hebat Alkitab ya. Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus. Tembok tegak lurus. Tegak lurus. Oh, tukang tahu. Load dia tahu ya. Kayu pada besinya diginikan. Pasti lurus itu. Tahu ya. Tali sipat itu lotan. Kayu bek besi. Bek tali. Taruh saya. Lihat tukang. Oh, tegak lurus. Orang bangun bata pakai batu load ini. Tahu tak? Tahu. Ya, tahu. Hong tahu betul. Tahu betul. Tukang punya tukang. Tuhan berdiri di tembok yang lurus. Kan aneh sekali. Masa tembok lurus, tegak lurus, masih mau di-load lagi. Aneh kan? Tapi ada maknanya. Ini menggambarkan gereja yang lurus. Gereja yang lurus hatinya. Lurus, tegak lurus. Tetap dijaga oleh Tuhan. Tidak boleh bengkok lagi kamu. Dengan tali load itu dijaga. Kamu tidak boleh. Diukur terus. Orang Kristen yang dekat Tuhan, diukur hidup kita. Ngomongnya, tingkah lakunya, doanya, korbannya, diukur. Serba diukur. Haleluya. Tapi orang yang tidak dekat Tuhan, dibiarkan. Lu sak karep-karepe. Tapi gereja yang benar, yang dekat Tuhan, selalu diukur. Tuhan, saya sudah lurus. Ya, tapi hati-hati. Hati-hati. Satu saat bisa berubah. Diukur tuh. Haleluya. Ngerti? Ngerti, Chris? Ngerti? Oh, untung. Yang di belakang ngerti kot banyak omnya. Ngerti? Ya, puji Tuhan. Tali sifat. Orang yang dekat Tuhan diukur terus. Diukur terus. Tidak bisa bebas. Kalau orang kafir, aduh saya karap-karap beda. Allah tidak pusing orang kafir, orang fasik mau berbuat apa sak karap-karap. Tapi orang umatnya, Yesus mau jadi satu. Gereja mau disempurnakan. Gereja mau dipulihkan. Tidak boleh sekarap-karapnya. Belajar percaya firman Allah. Belajar melakukan firman Allah. Itulah. Orang dekat Tuhan selalu diukur. Belok kanan diukur. Belok kiri diukur. Serba diukur. Tuhan berjalan bersama dia. Coba yang awal. Israel yang awal jalan. Ikut. Kalau malam tiang api. Tuhan selalu beserta bangsa Israel. Itu Allah turun di kemah. Kemah yang ada darah. Jadi gereja itu harus ada darah Kristus. Salib, penyangkalan diri. Yesus datang. Tidak usah takut kalau kita ini ada darah. Tapi jangan ngawur. Kalau udah usia 60, jangan jaga toko sudah. Di kamar terus. Saya di Jember tidak pernah keluar-keluar. Di kamar ya sembahyang tidur, sembahyang tidur. Tidak keluar-keluar saya. Baru nih tante Ratna keluar saya berdoa. Wah, pakai masker. Hati.
Orang dekat itu memang dijaga, tapi hati-hati. Sekarang yang ketiga, orang yang dicintai Tuhan, Wahyu 11 ayat 1, coba. Wahyu 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ada tongkat pengukur. Malaikat pegang tongkat pengukur. Ukur mezbah mereka. Ukur yang beribadah, diukur. Ibadahnya ya apa? Sungguh-sungguh. Ini coba bagus sekali ibadahnya. Tidak ada letolian. Yang gereja lain tak lihat saya letolian. Mana letolian. Aduh. Ada tongkat pengukur. Ngukur hidup kita terus. Ibadahnya, mezbahnya, korbannya, pelayanan. Diukur terus. Tidak dibiarkan. Coba lihat. Wahyu. Orang yang dekat Tuhan selalu diukur. Dan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci. Dan mezbah. Dan mereka yang beribadah di dalamnya. Diukur ya. Dites. Ibadahnya ya apa? Sungguh-sungguh apa enggak? Bait Allahnya diukur. Di luar bait Allah, biarkan. Yang di luar bait Allah, biarkan. Silakan sakarepe. Tapi orang dekat Tuhan, serba diukur. Perhatian, Wahyu 3:19, orang yang dicintai Tuhan, ditegur dan diajar. Orang yang dicintai Tuhan, ditegur dan diajar. Haleluya. Ayat terakhir. Yehezkiel 33 ayat 11. Terakhir. Yehezkiel 33 ayat 11. Tuhan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Nah, di ayat lain ada ayat begini. Kamu kalau lihat orang fasik di jurang, mau mati, mau binasa, kamu diamkan saja. Anak lihat orang tua salah, diam aja. Suami lihat istri salah, diam aja. Orang itu akan binasa. Tapi kamu yang melihat itu, yang berdiam menerima pertanggungan jawab. Kalau kita tidak menegur keluarga kita, tidak ke gereja, tidak sembahyang, itu pertanggungan jawab datang kepada kita. Kalau kau membiarkan orang fasik itu orang Kristen yang keduniawian. Sudah ada di jurang, mau jatuh, dibiarkan orang itu. Orang itu mati, binasa.
Tapi kamu yang melihat akan menerima pertanggungan jawab kalau kita tidak menyatakan kesalahan anggota keluarga kita. Jangan, Yesaya 5:20 berkata, jangan yang benar jadikan salah. Jangan yang salah jadikan benar. Coba baca ayat terakhir, Yesaya 5:20. Nah, ini ada ayatnya, lengkap Alkitab ini. Demikian firman Tuhan. Yesaya 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celaka orang yang berkata benar tapi jahat. Orang berkata jahat tapi benar, memutar balik benar. Celaka. Kalau salah ya salah, kalau benar benar. Nah, itu. Kalau anggota keluarga kita ada yang salah, tanggung jawab saudara kepada Tuhan. Tanggung jawab. Jangan yang salah berkata benar. Jangan yang benar berkata salah. Nyatakan salah. Karena itu berkat Tuhan. Berkat yang besar. Orang yang dinyatakan salah. Orang yang sudah diukur. Orang yang diajar, ditegur. Pak, siapa sangka? Bapak itu umur 75. 20 tahun yang lalu. Dia bisa menangis. Dia ingat saya pernah dinyatakan salah. Tapi saya melawan dulu. Saya salah Om Yahya. Saya salah Om Yahya. Saya salah. Dinyatakan salah betul. Tidak dibenarkan. Puji Tuhan. Kebenaran itu nyata. Tidak bisa diterima sekarang. Kebenaran itu akan berproses dari zaman ke zaman. Dan kebenaran tidak perlu dibela. Dia akan membela diri sendiri. Membela. Dan kebenaran seperti terang, bertambah terang. Sampai pada terang yang sempurna. Itulah gereja Tuhan. Kebenaran ada gereja Tuhan. Yesus ingin bersatu dengan kita. Haleluya. Dengan corona ini kita dekat Tuhan. Jangan sampai jauh. Jangan sungkan orang. Jangan takut orang. Jangan selama. Ada gereja Surabaya. Di kamar. Tidak ke gereja. Tidak salam. Loh kena corona. Pakai masker. Kena corona. Surabaya sudah zona hitam. Terlalu banyak zona merah. Ini ujian. Mau menyempurnakan kita, supaya kita dekat Tuhan. Jangan tambah jauh dari Tuhan. Jangan. Harus tambah dekat. Puji Tuhan. Saya kembali pasang leader. Naik ke atas. Mari kita berdiri semua.